Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kabar yang kami terima pagi hari ini pendengar ya, bahwa ada beberapa produk lokal NTT yang ini akan diekspor ke Hong Kong dan juga Eropa. Untuk membicarakan hal ini, kami sudah terhubung bersama Kadin NTT Bobi Lianto. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pak Bobi, selamat pagi. Selamat pagi Leli dan semua pemirsa Pro 1 1 RRI ND Betul sekali. dimanapun berada. Salam sehat, salam kebangkitan ekonomi. Salam kebangkitan ekonomi, terima kasih sudah meluangkan waktu begitu Pak Kadin untuk bisa ngobrol dengan RRI. Pak Kadin, ini bagaimana ceritanya beberapa produk ke NTT ini dikabarkan akan diekspor begitu ya ke Hong Kong dan juga Eropa? Baik Leli, saya posisinya sekarang sedang berada di Sumba. Di Wow. Sumba baru saja mengantar rombongan tim yang dari Share-Range Houseware Ltd Hong Kong yang dipimpin oleh ownernya Mr. Clement dan Mrs. Janet. Jadi ini adalah hasil pertemuan kita sebelumnya. Jadi kunjungan Kadin NTT, kalau Leli ingat beberapa waktu lalu di awal tahun ini di bulan Maret dan di bulan April, kami Kadin NTT menghadiri acara Flower Festival di Hong Kong dan juga kami melakukan pameran di Hong Kong dan pertemuan dengan KJRI di Hong Kong Iya. bersama pertemuan dengan diaspora dan pengusaha di Hong Kong. Nah, pertemuan itulah pertemuan awal kami dengan Mr. Clement dan beberapa teman-temannya kami di KJRI, dan ini ternyata pertemuan tersebut pada kesempatan tersebut saya membawa beberapa rombongan juga dari Kadin, dari HIPMI, dari Kadin Kota Kupang, dan kami membawa produknya untuk dipresentasikan. Dan pada saat itu beberapa diaspora termasuk salah satu Mr. Clement yang bidangnya di ekspor impor ini juga mempresentasikan bagaimana teknis bisa ekspor dari NTT ke Hong Kong. Dan puji Tuhan ini berbuah manis, di mana tanggal 10 kemarin mereka datang, bahkan beliau membawa juga partnernya ekspor impor Mr. Winston, namanya Winston's Aegis Relay dari Inggris ya, seorang berkebangsaan Inggris tetapi keturunan Jamaika ya, Afrika. Beliau datang dan tiba di Kupang kemarin sampai tanggal 10, 11, 12 kami lanjut ke Sumba. Jadi di dalam pertemuan itu beliau tentu ini adalah kunjungan kembali dan juga pernyataan minat dari mereka. Tentu kalau sampai mereka mau datang dan melihat langsung. Dan puji Tuhan kemarin dilakukan kontrak beberapa produk yang sudah deal ya, yaitu coklat Gaura. Ya, salah satu coklat Gaura itu yang sudah dilakukan dealing. Dan memang kunjungan mereka datang ini adalah mengunjungi pabrik coklat Gaura di Kupang dan juga perkebunan kakao Gaura, karena mereka mau memastikan bahwa secara bahan bakunya semua terpenuhi, berasal dari mana. Jadi saya bawa ke Sumba ini karena mereka mau lihat langsung perkebunannya. Tetapi dalam pertemuan kemarin kita bersyukur bahwa melalui coklat Gaura sudah ada dealing kontraknya ya. Mereka pengambilan pertama 3.000 ton ya, belum full container, tetapi ini satu langkah baik sekali ya. Dan di mana pada saat mereka datang kita review kembali produk-produk yang mereka minati. Ada beberapa hal, yaitu kopi, cashew nut atau mente, dan juga beberapa produk-produk lokal yang kami sudah pernah perkenalkan. Ada kecap Malada, ada kopi Jao ya, kopi Arabica ya, dan juga ada sarang burung walet yang baru ada di NTT ya. Artinya memang sekarang sudah ada, tetapi rumah productionnya baru dibuka di Kota Kupang, kira-kira begitu.
Oke, baik. Dari beberapa produk tadi yang sudah Anda sebutkan begitu ya, Pak Kadin ya, ini apakah pure ada di Kota Kupang dan sekitarnya ataukah, ada produk-produk dari, Flores begitu, Pak Kadin? Ya, kalau yang dari Flores ini Mhm. kopi Arabica, Jao itu dari Flores, Oke. kopi Arabica. Ya, cuman memang waktu itu yang kita bawa Mhm. adalah kopi Arabica, Flores yang brandnya Jao Kopi ini, Jao. Jao ya? Jao ini mana ya, Bajawa kah? Bajawa Bisa ya ende, rasanya ya bisa orang Nagekeo, bisa. Ende Jao. juga Jao Jao, itu iya. apa? Bahasa apa Jao ya? itu saya. Oh, Iya, oke, Jao Coffee ya. kepemilikan begitu ya? Pemiliknya adalah Mhm. Pak Kevin yang ada di Kupang ya, Mhm. dari Oke. HIPMI, dan memang produknya kemudian diminati, makanya eh, beliau datang dan melihat langsung. Mhm. Beliau menyempatkan melihat beberapa lokasi produksi. Memang yang menjadi leadnya adalah coklat Gaura ya, Mhm. dan tujuan utama memang datang melihat pabrik coklat Gaura, tapi terus kita bawa juga Lamorinya dan juga kecap Malada, kopi Jao, dan Mhm. sarang burung itu, Oke, kira-kira. baik. Dan juga jahe merah ya, salah satunya Almetira jahe merah. Mhm, oke. Peluang ke depannya, seperti apa ini Pak Kadin? Apakah akan, menambah begitu ya, produk-produk lokal kita untuk bisa diperkenalkan sampai ke mancanegara? Ya, tentu tentu. Jadi, Mhm. eee, kebetulan Mister Clement ini adalah seorang konsultan dan juga pelaku ekspor impor, Mhm. di mana beliau sudah berpengalaman 30 tahun lebih, sedangkan grupnya itu dari orang tua, itu sudah 90 tahun, Wow, cukup lama ini ya? bisnisnya. Mhm. Kalau kita tahu di Indonesia itu permen Ting Ting jahe, Oh yang iya. dari Pasuruan. Mhm. Ya, itu dimulai dari kakeknya 90 tahun lalu dan dilanjutkan oleh orang tuanya bahkan ke anak-anak. Nah, mereka adalah keluarga yang sudah stay di Hong Kong. Jadi rupanya permen Ting Ting jahe ini kan hanya untuk di Indonesia dan sekitarnya. Mhm. Tetapi untuk produksi ke luar negeri, mereka sudah global, itu pabrik, apa namanya, walaupun pabriknya di Pasuruan, tetapi base-nya adalah di Hong Kong. Jadi Lely sebenarnya Mhm untuk mhm. bisa ekspor keluar, marketnya itu harus bisa punya base-nya di Hong Kong atau di Singapura kira-kira ya. Dan Hong Mhm. Kong adalah salah satu, bukan salah satu, tapi yang utama menjadi base produk-produk Asia dari Hong Kong yang bisa dipasarkan keluar. Nah, ini yang kita pelajari, dan exhibition demi exhibition akan dilakukan mulai dari Hong Kong ya, untuk bisa keluar ke pasar, termasuk pasar Eropa, Afrika, dan juga Amerika. Mmm. Makanya kita belajar banyak dari pertemuan kami, perjalanan kami ke Hong Kong bahkan ke China, Mhm. karena untuk memasarkan keluar Mhm. ya. Dan kita akan melakukan exhibition lanjut itu di tanggal 1, 2, 3 November di Hong Kong ya, di Hong Kong itu Indonesian Week. Oke. Indonesian Week Mhm. di Hong Kong selama 3 hari, itu akan ada pameran, dan di situ kami Kadin NTT ya dengan anggaran pribadi ya, saya perlu garis bawahi karena Mhm. beberapa komentar masuk bahwa Kadin apa namanya, memakai uang negara, tetapi yang betul adalah tidak. Semua perjalanan Kadin itu adalah biaya sendiri. Jadi tidak memakai anggaran negara sama sekali, dan Mhm. semua itu kami lakukan untuk bisa mempromosikan produk NTT, bahkan mempromosikan NTT. Nah, dengan kedatangannya Mister Clement dan teman-teman, rupanya bukan hanya bicara tentang produk yang sudah pasti yang akan diekspor, Iya. tapi beliau juga menawarkan beberapa konsep investasi yang mempertemukan dengan pengusaha China Mhm. untuk bisa diinvestasi di NTT, dan itu saya lihat sangat luar biasa, dan kami akan menindaklanjuti lebih intensif lagi beberapa Mmm. peluang-peluang yang sangat menarik. Salah satunya saya bisa buka sedikit spill biar menarik ya. Salah Mhm. satunya adalah drone, teknologi drone for cargo.
Apa Jadi itu? Mhm. drone for cargo ini kita tahu bahwa di NTT ini adalah provinsi kepulauan. Mhm. Jadi untuk pengiriman barang, untuk meng-connecting barang dari antar pulau, Mhm. kita selama ini ya hanya lewat pesawat dan juga kapal laut. Ya, kalau kita pakai kapal laut itu lewat feri dan cost-nya sangat tinggi, Mhm. ya karena cost-nya tinggi, lama. Tingginya sebenarnya karena muat barangnya ya dan tidak rutinnya. Kemudian yang kedua adalah pesawat udara. Ini lebih tinggi lagi karena Ya. harga tiket, harga frak dari antara Flores itu lebih mahal, bahkan lebih Mhm. mahal daripada kita kirim ke Jawa. Saya kasih contoh dari Kupang, kita kirim ke Jakarta coklat ya, Gaura dengan per kilo itu mungkin hanya 20.000 sampai 25.000 per kilo. Tapi kami kirim ke Sumba itu fraknya kira-kira 60 sampai 65.000. Ya kita tahu sendiri bahwa harganya tinggi. Nah, solutionnya apa? Mhm. Ya, solutionnya adalah kita membuat drone ya NTT, di mana drone itu bisa membawa produk barang-barang sampai 200 kilo ya 200 kilo, Oh, iya. ada yang dan juga sesuai kapasitasnya. Ada juga yang sampai kapasitas besarnya bisa membawa 1 ton. Nah, drone ini akan dilakukan umumnya pada malam hari. Jadi pada siang hari di-charge dengan tenaga surya, Mhm. kemudian pada sudah malam hari dia akan membawa produknya ini ke titik-titik. Jadi kita umpama connect Kupang dan Ende, Mhm. Kupang Maumere ya, Maumere, Sumba gitu ya. Nanti pada malam hari drone ini akan terbang membawa ke Ende dengan cost yang Wow. murah karena cost-nya Mhm. eh, dengan tenaga listrik yang didapat dari energi matahari, kira-kira begitu. Ini salah satu konsep drone ya, dan saya pikir ini Mhm. luar biasa. Saya Iya. sangat-sangat interesting karena Mhm. NTT ini kita butuh satu lompatan-lompatan Iya. quantum leap lah. Kalau Mhm. kita hanya berharap dengan normal atau biasa perkembangan supportnya, ya kita akan begitu-begitu aja. Artinya kalau kita bilang kita Mhm. harus coba lobby datangkan pesawat lagi atau airlines baru lagi, ya bisa-bisa saja, tapi saya yakin tidak bisa merubah terlalu banyak dari harga 60.000 per kilo menjadi umpamanya 20.000, nggak mungkin. Nah, perlu Mhm. teknologi lompatan-lompatan jauh seperti ini ya, yang saya saksikan dan saya lihat drone yang mengangkat 200 kilo itu semua sudah pakai drone dan itu ongkosnya jadinya murah. Kira-kira begitu. Wow, ini luar biasa ya, berawal dari produk-produk yang akan diekspor, akhirnya ada, teknologi baru begitu ya, yang, mudah-mudahan secepatnya bisa diterapkan di NTT begitu. Ini memudahkan kita semua ya, masyarakat NTT. Baik, Bobby, ini, banyak sekali begitu ya produk-produk lokal, dari sebagian kecil yang tadi sudah Anda sebutkan begitu ya. Ya, Ini bagaimana caranya agar masyarakat NTT, pelaku UMKM kita yang punya produk-produk yang, sangat luar biasa dan juga berkualitas untuk bisa bergabung dan juga ikut, diekspor ke luar negeri begitu, Pak Bobby? oke. Oke, jadi memang begini ya, Mhm, tahap sampai untuk diekspor ya, iya, tentu kita akan melewati beberapa, kurasi atau mhm, standar ya, tapi jangan berhenti bermimpi untuk bisa lakukan itu. Nah, saya memberikan silakan menghubungi kadin-kadin setempat. Kalau oke, itu ada di Ende, di mhm, Maumere, hubungi para kadin setempat, sampaikan khususnya dengan ada rencana pameran bulan November ini adalah waktu yang paling dekat ya. mhm, Kenapa Lili kita melakukan hubungan yang intensif, pertemuan kita dengan Hong Kong dan China ini rutin. Setiap tahun kita akan lakukan kunjungan kira-kira dua kali mhm, ya untuk Canton Fair dan lain-lain. Itu kenapa?
seperti yang tadi saya bilang, produk ini adalah langkah awal untuk membuka komunikasi Iya. sebenarnya, tetapi yang kita harapkan komunikasi kita itu mendatangkan juga teknologi dan investasi. Dan ini Mhm. yang dibuktikan ya, walaupun saya mau bilang bahwa ini masih konsep yang ditawarkan dan saya menarik, kami akan follow up dan tindak lanjuti karena kami butuh sekali yang namanya teknologi. Nah, jadi bagi teman-teman di daerah, itu siapapun yang ingin mempelajari ini setidaknya menghubungi Kadin setempat. Ya, Kadin setempat dan menyampaikan ya, kami memang butuh kurasi lebih dari sisi produk, dari sisi packaging, karena itu pasar internasional. Iya. Dan kemudian kalau sudah diminati oleh pasar ini, jadi kalau Mr. Clement ini, Sierens Houseware Ltd ini dari Hong Kong, mereka sampai datang ke NTT itu bukan berarti bukan main-main, berarti Iya. mereka sudah tertarik ya, tertarik dengan produk NTT Mhm. dan makanya mereka tindak lanjuti. Nah, puji Tuhan dengan sudah ada hubungan satu kali jalan ini, maka kami membuka diri untuk semua produk apapun di NTT yang kita coba tawarkan kepada mereka. Mmm. Jadi memang tentu tidak semua ya, tidak semua yang kami bawa itu menjadi daya tarik mereka, tapi mereka melihat produk-produk unggulan ya, yang tadi saya sebutkan. Pasti ada unggulan-unggulan. Contohnya Mhm. kenapa sarang burung? Karena mereka dapati harganya di NTT lebih murah, karena mereka selama ini ambil pasarnya. Kopi Arabica punya kekhasan tertentu ya. Kemudian kemarin kalau kecap Malada, kecap ini sebenarnya terlalu banyak di Hong Kong, nggak perlu kecap karena di sana produksinya bahkan mungkin lebih murah mereka dapat dari negara sekitar. Mhm. Tapi kecap Malada ini dari NTT itu berasal dari gula lontar. Jadi Oh, iya. bukan dari biji kedelai. Mhm. Nah, kalau dari biji kedelai itu soya bean, nama bahasa Inggrisnya soya bean sauce. Jadi kecap manis kayak merek-merek ABC dan lain itu semua dari kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan ini ada orang-orang di Eropa tentu banyak yang alergik dengan kacang-kacangan dan nggak bisa minum makan kecap manis yang umum. Tapi kalau dia pakai kecap Malada, ini Mhm. kekuatannya adalah bukan dari kacang-kacangan. Nah, ini adalah satu kekuatan yang dimiliki. Tetapi kita punya kendala adalah ini UMKM masih ya, masih sangat kecil, Mhm. tetapi sudah direspon yang baik dan mereka sedang tes pasar. Nah, berikutnya kalau mereka sudah melakukan orderan itu kan cukup besar. Nah, kami akan intervensi, Kadin akan mendorong supaya kecap Malada ini akan dibawa ke industri yang menengah, kira-kira begitu. Mhm. Saat ini masih industri mikro kecil lah, kira-kira begitu. Mhm. Baik, Pak Kadin, sejauh ini apa tantangan terbesar begitu ya yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha kita untuk, memastikan bahwa produk-produk kita ini bisa tembus ke pasar internasional? Ya, yang pertama adalah packaging. Ya, Packaging. packaging ini Mhm. dikurasi berkali-kali. Saya kasih contoh kecap Malada ini sudah 3 kali kami bawa Mhm. dan tidak lolos karena packagingnya dan sudah berubah 3 kali Oh, dan ya. puji Tuhan kali ini dianggap sudah cukup mewakili dan mereka mau coba. Jadi nggak mudah-mudah begitu, Mmm. Lely, bahwa Iya. bukan produk kita lihat di sini kan pertama apakah ada pasarnya, diminati nggak di luar gitu ya. Yang kedua packagingnya akan diperbaiki Mhm. untuk harus memenuhi standar ya higienisnya, Mhm. ya tercover dan juga di dalam packaging itu pasti ada perubahan. Kalau selama ini kita pakai bahasa Indonesia, tentu di situ ada perubahan, akan dilakukan pakai bahasa Inggris. Ya. Ada nutrition fact-nya ya, nutrition fact itu karena di seluruh di luar tentu orang mau beli makanan mereka yang lihat adalah apa nutrition Kandungannya ya? fact-nya. Mhm. Betul. Nah, kemudian dan juga setelah itu kalau sampai pada ekspor akan ditulis semua persyaratan-persyaratan, tulisan made in Indonesia lah, imported by perusahaannya, Sierens Mhm. Houseware Ltd dan lain-lain. Jadi itu akan terjadi kurasi dan biasanya Mhm. Lely begitu diganti packing, teman-teman
yang punya produk ini agak kesulitan karena mereka harus rubah desain, mereka harus cetak dalam jumlah banyak gitu ya. Iya. Nah, ini kendala-kendala yang kita hadapi gitu loh. Oke. Tetapi sebenarnya kalau sampai mereka sudah berminat, kita harus berani mencoba. Karena artinya orang sudah minat. Banyak sekali produk yang kami bawa dan tidak semua yang diminati. Ada yang mereka tidak tertarik sama sekali, gitu ya. Oh Berarti ya, saya lupa ya? sebenarnya ada 4-5 peluang, Lely, bukan hanya tentang produk NTT. Ya, apa Kita itu? punya peluang tenaga kerja yang berikut. Wow. Tenaga kerja. Tenaga kerja, jadi ini akan menjadi program Kadin selanjutnya dalam tahun ini sampai tahun depan, di mana pekerja NTT ya itu akan kita promote untuk kita kirim ke Hong Kong. Ke Ya, Hong Kong. selama ini memang sudah ada, tapi masih tidak terlalu banyak. Ini karena apa? Mohon maaf, saya bukan ini, tapi ini sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di Hong Kong. Itu mereka di Hong Kong, orang Chinese Hong Kong itu kan rata-rata mereka makan pork, ya, babi. Jadi karena mereka makan itu, sehingga mereka juga pingin kalau ada membantu rumah tangganya atau yang membantu di ini juga yang bisa tidak alergik itu gitu loh, Oh atau bisa ya. gitu ya. Nah, jadi mereka kemudian melirik itu NTT karena NTT ini majoritinya adalah Katolik dan Kristen Kristen ya, ya. di mana boleh gitu ya, tidak harus halal dan lain-lain ya, maksudnya ini. Iya. Nah, itu cocok, makanya mereka kemarin datang dengan seorang Ibu Pendeta Yesi Kapitan yang sebenarnya dari orang NTT juga tapi keturunan ya, mereka sudah tinggal di Jawa. Mereka menghandle tenaga kerja yang masuk ke Hong Kong ya dari Indonesia, dan itu gaji di Hong Kong ternyata lebih tinggi dan harganya lebih bagus jauh dari ketimbang di Malaysia, bahkan hampir double. Wow. Dan satu hal lagi, di Hong Kong hari Sabtu dan Minggu itu mereka punya hak libur, dan itu seperti orang bekerja di kantor 5 hari seperti itu. kerja begitu ya. Betul, jadi menarik sekali dan saya pikir kita harus bisa siap mensupport ini gitu loh. Makanya saya mengambil keputusan untuk ini, dan banyak sekali. Ada juga kabar baik ya, bahwa mereka sekarang membuka regulasi untuk kuliah di Hong Kong untuk Iya. major bahasa Inggris secara gratis. Wah. Jadi ini yang kami akan lanjutkan ya kepada SMA nanti, bahwa mereka kalau mau ke Hong Kong, kuliah di Hong Kong dengan universitas negeri di Hong Kong yang terbaik, asalkan mereka mau ambil major English ya, dan mereka akan ditahan 3 tahun setelah mereka lulus harus menjadi guru di Hong Kong bahasa Inggris selama 3 tahun. Itu mereka akan diberikan gaji yang cukup tinggi ya, sangat tinggi, termasuk salah satu yang tertinggi di Hong Kong. Makanya kita Banyak peluang begitu lihat ya. banyak sekali peluang, Aha. makanya kita buka komunikasi yang banyak sekali. Oke, dan kami menunggu begitu ya cerita-cerita baik, cerita-cerita gembira dari Pak Kadin NTT untuk NTT begitu ya, untuk masyarakat NTT. Baik Pak Kadin, Amin. sebelum kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini, apa yang menjadi harapan Anda begitu ya terkait dengan keberlanjutan ekspor produk lokal NTT ke depannya? Ya, jadi tentu harapan kami dengan komunikasi yang intens dengan luar negeri, khususnya Hong Kong, China, maka ini akan membuka terus peluang-peluang tadi. Jadi saya mengajak teman-teman daerah semua yang sudah mulai memproduk lokal NTT, mari kita bersama bergabung di Kadin, ajak teman-teman, bahkan saya mengundang teman-teman yang mau ikut ke Hong Kong tanggal 1, 2, 3. Kalau Anda mau lihat langsung, mau coba ini dan pelajari, welcome. Kita akan bersama rombongan Kadin NTT, kita bersama-sama ke sana. Kita akan coba memfasilitasi dengan biaya yang termurah, tiket termurah, dan juga mungkin penginapan termurah yang bisa kita support atau mungkin kita mintakan ya, supaya kita bisa sama-sama pergi dan lihat di sana. Banyak sekali peluang yang terbuka, dan harapan saya adalah dengan apa yang kita lakukan ini membuka suatu
lompatan baru ya, yang saya sebut dengan kebangkitan ekonomi NTT. Saya perlu sampaikan bahwa kita harus melakukan satu gebrakan-gebrakan yang di luar daripada umum yang kita lakukan, bahkan lompatan-lompatan baru. Ya, apa yang Kadin lakukan salah satunya adalah mendorong penerbangan langsung dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Singapura yang akan masuk lewat Labuan Bajo, AirAsia. Ya, itu betul-betul lobby Kadin yang rutin. Ya, kita melakukan rapat rutin terus untuk melobi itu, dan puji Tuhan 3 September ini penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Dan Amin. itu sangat membanggakan kita karena kita akan terus membuka NTT jalur internasional ya, termasuk Kupang ke depan, sehingga kita semakin terbuka ya, pariwisata kita maju, produk kita maju, semua investasi pun masuk. Saya percaya dengan hal-hal yang kita lakukan ini maka akan terjadi perubahan dalam 3-5 tahun mendatang, satu kebangkitan ekonomi bagi NTT, satu kebangkitan manusia NTT juga. Oke, terima kasih Pak Kadin, sukses luar biasa, dan kami RRI ND siap untuk update informasi-informasi yang berkaitan Thank you. dengan masyarakat NTT begitu Pak Kadin. Terima kasih, salam Baik. kebangkitan ekonomi NTT. Terima kasih Lili, Tuhan memberkati. Amin.